Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Suryaningsih. Di sini kami akan melakukan praktik observasi dan coaching. Saya sebagai observer, di sebelah kanan saya ada Pak Amir Thoibi dan juga ada Ibu Ida Rahmawati. Pak Amir akan sebagai coaching dan Bu Ida sebagai coachee. Sebelum melakukan praktek coaching, saya akan melakukan pra-supervisi kepada Pak Amir Thoibi. Pak Amir, apa yang menjadikan inti percakapan coaching nanti bersama Bu Ida? Iya, Bu Mia, untuk inti percakapan atau coaching yang akan kita lakukan nanti adalah terkait permasalahan atau menghadirkan rasa percaya diri kepada siswa. Itu, Bu. Begitu nggih. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Untuk kompetensi coaching tentu kita mengharapkan nanti ketiga kompetensi itu bisa kita hadirkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot, kemudian konsentrasi atau kehadiran penuh kepada coachee. Betul sekali Pak, ada 3 kompetensi itu mau dengan tingkatkan semua nih. Tapi bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Iya, tentu kalau kita observasi dalam kaitannya berdialog dengan rekan sejawat itu adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh yang nanti akan kami coba untuk tingkatkan kompetensinya atau tekankan kompetensinya. Oh iya, bagus sekali Pak. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Baik, dalam kegiatan coaching tentu kita mengharapkan hadirnya solusi yang bisa dimunculkan dari seorang coachee atau yang mengalami permasalahan tersebut, sehingga peran coach adalah menimbulkan motivasi-motivasi untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Pak. Silakan melakukan coaching bersama Bu Ida. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Amir. Iya, ini kok kayaknya saya lihat-lihat tadi beberapa waktu rada murung gitu, kira-kira ada apa ini? Mungkin bisa kita cerita. Ya, lebih tepatnya lagi banyak beban gitu Pak. Kira-kira beban apa ini? Ya, ini saya melihat kelas saya itu kok anak-anaknya kurang percaya diri gitu Pak ya, saya lihat. Jadi lebih banyak diamnya begitu. Lebih banyak diam, Iya. kurang percaya diri. Kurang percaya diri dalam hal apa ini kira-kira? Contohnya begini, ketika saya minta misalkan ya coba dibacakan hasil kerjaannya lah, mereka itu nggak mau, malu, terutama yang kelas 7 Pak ya, dia malu, kemudian malah nunjuk teman yang lain seperti itu. Atau ketika saya keliling, ketika mereka mengerjakan itu langsung ditutup gitu. Jadi mereka nggak ingin dilihat itu hasil pekerjaannya. Saya juga heran kenapa gitu ya. Kira-kira keheranan Anda atau keheranan Bu Ida itu sudah ketemu jawabannya? Kira permasalahannya apa ini di anak-anak? Kalau saya pikir sih mungkin karena ini ya Pak ya, mereka nggak yakin gitu ya, nggak yakin atau ragu dengan kemampuan dia gitu, sehingga ketika nanti diketahui oleh orang lain tuh mungkin rasa malu seperti itu. Itu berarti faktor internal gitu ya? Iya betul. Faktor internal dari diri sendiri, mereka merasa malu. Mungkin selain itu ada faktor yang lain yang menyebabkan mereka kurang percaya diri. Apa ya Pak? Oh iya, bisa jadi karena lingkungannya. Lingkungannya itu artinya orang-orang di sekitar dia itu apa namanya, memberi penilaian langsung misalkan. Jadi ada rasa ketakutan gitu, kalau misalkan nanti saya jawab kok salah, nanti kalau ditertawain gimana, kemudian dikatakan gitu aja nggak bisa, atau hal-hal yang seperti itulah Pak yang membuat anak mungkin sebelum bergerak mereka udah minder dulu, takut dulu, lebih baik diam aja gitu, aman gitu mungkin ya Pak ya. Betul, biasanya anak-anak memang seperti itu. Nah, Bu Ida, itu tadi faktor internal, faktor eksternal yang menyebabkan anak-anak itu kurang percaya diri. Iya, betul. Kira-kira ada nggak solusi atau rencana dari Bu Ida untuk bisa menumbuhkan? Atau sebelum ke solusi kita ke yang sudah pernah dilakukan dulu untuk menumbuhkan itu? Kalau saya pribadi sih sebetulnya sudah ya Pak melaksanakan ini jadi share aja ya. Jadi saya sebagai guru
sebisa mungkin begitu ya, menyampaikan sering-sering kepada anak bahwa kalian itu setiap pribadi punya bakat yang berbeda-beda begitu, sehingga tidak perlu merasa minder ketika nggak mampu, karena bisa jadi ketika kamu nggak mampu, temanmu mampu, tapi di sisi yang lain ketika kamu mampu di satu hal, temanmu yang lain nggak mampu, artinya semuanya punya bakatnya masing-masing, sehingga ketika tidak mampu di satu bidang nggak usah terlalu difikirkan, yang penting kita fokus dengan apa yang kita senangi gitu ya, kita kuasai, sehingga tetap bisa akan menumbuhkan semangat untuk tetap menjalankan kehidupan ini dengan enjoy gitu. Iya Pak. betul, berarti itu memberikan motivasi. Wah, itu sudah luar biasa sebenarnya, pemberian motivasi untuk meningkatkan kemampuan percaya diri, itu sudah hal yang bagus. Selain itu mungkin yang pernah dilakukan gitu. Saya juga ini Pak, apapun hasil kerjaan anak itu pasti akan saya kasih apresiasi. Artinya sebisa mungkin saya akan menahan lisan saya supaya tidak gampang mengatakan hal-hal yang itu bisa membuat anak turun. Misalkan gitu aja nggak bisa, misal tadi kan udah dijelaskan berkali-kali kok nggak bisa, atau gimana sih temanmu bisa kamu nggak bisa. Intinya saya akan menahan diri supaya tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa itu tadi mengedonkan. Sebaliknya saya akan mengatakan, oh nggak apa-apa, ini mungkin kamu perlu pengulangan sekali lagi baru paham misalkan, atau mana yang bisa dibantu mungkin ibu bisa bantu, seperti itu Pak. Baik, dari yang Bu Ida sampaikan saya ngambil dua kesimpulan, berarti ya ada motivasi dan ada apresiasi. Iya, itu betul, gitu. Pak. Dua poin itu sudah sangat bagus dan luar biasa kalau bisa dikembangkan. Kira-kira Bu Ida, selain dari kedua alternatif tersebut, ada nggak rencana yang mungkin akan Bu Ida lakukan untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak? Ya memang sejauh ini hasilnya belum begitu memuaskan Pak ya. Kalau saya rasa mungkin karena kita baru bergerak sendiri, artinya itu baru dalam diri saya. Apakah yang lain sudah, lah itu yang menjadi masalah sekarang itu. Seringkali atau ya pernah beberapa kali saya lihat teman-teman sejawat itu terkadang masih dengan mudah mengatakan hal-hal yang itu bisa menurunkan tadi kepercayaan diri anak, dan ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Artinya secara otomatis mereka sudah gini aja nggak bisa misalkan, atau itu loh lihat temanmu membanding-bandingkan begitu, padahal sekali lagi tadi potensi anak kan berbeda-beda ya, sehingga tidak bijaksana begitu kalau membandingkan kemampuan A dengan kemampuan B. Nah, jadi dari hal itu saya punya rencana ya, gimana supaya teman-teman sejawat itu punya pemahaman yang paling tidak sefrekuensi begitu, sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan anak itu circle-nya sama ya gitu. Jadi circle-nya sama dalam arti niatnya untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak, seperti itu Pak. Jadi rencana saya seperti itu. Oke, untuk mendukung rencana itu kira-kira pihak mana atau siapa yang akan Bu Ida libatkan untuk bisa lancar semua rencana yang Ibu lakukan? Mungkin ada dua cara ya Pak, ada dua jalur. Yang pertama, saya harus memberanikan diri begitu untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah gitu. Artinya kegalauan saya bisa saya utarakan, sekaligus nanti mengusulkan gitu ya, mengusulkan alternatif solusi tentang bagaimana sih menumbuhkan kepercayaan diri siswa, strateginya bagaimana begitu, sehingga nanti secara kolektif kita bisa bergerak bersama untuk mewujudkan hal itu. Jadi Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang kedua yang tak kalah penting juga teman-teman gitu ya, teman-teman kita akan sering ajak diskusi lah ya, diskusi tentang bagaimana perkembangan di kelas masing-masing gitu. Misalkan sudah mencoba menerapkan hal-hal itu, apakah sudah ada perbaikan atau sudah ada peningkatan, seperti itu. Bagus, itu rencana yang bagus. Kira-kira rencana yang baik dan bagus itu bisa dimulai atau dilaksanakan kapan itu? Iya, secepatnya saja Pak, supaya apa yang menjadi niat baik kita langsung bisa terlaksana, tidak hanya sekedar wacana ya. Kemungkinan Sabtu besok kali ya, karena kebetulan Sabtu besok itu kan ada rapat
rutin dinas itu ya Iya. Pak ya. Saya coba akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan apa yang menjadi niat saya tadi. Seperti itu. Oke, siap. Saya sebenarnya sepakat dengan seluruh ide baik dari Bu Ida. Nah, kira-kira nanti selain dari dukungan kepala sekolah, butuh dukungan dari siapa untuk sukses kegiatan menumbuhkan rasa percaya diri ini? Wah, ini pertanyaan yang saya tunggu Pak ini. Kalau minta dukungan tentu yang pertama Pak Amir ya, karena tadi sudah kita banyak diskusi dan sepertinya Pak Amir juga full semangat juga. Jadi kayaknya kita sefrekuensi. Nanti saya mohon dukungan dari Pak Amir gitu ya untuk membantu mewujudkan apa yang menjadi kegaulan saya supaya cita-cita untuk membuat anak-anak kita, generasi muda kita itu bisa punya kepercayaan diri yang bagus. Oke, Siap kan, Pak siap. Amir? Siap, baiklah. Nanti akan Iya. kita usahakan bersama menumbuhkan siswa yang lebih percaya diri. Itu beda. Oke, terakhir dari dialog kita hari ini tadi, kucing ngobrol-ngobrol santai ini, gimana perasaan Bu Ida setelah saya kucing tentang permasalahan yang Bu Ida hadapi? Iya, luar biasa. Artinya apa yang menjadi kegelisahan saya selama ini sudah keluar keluar dari hati saya, Iya. keluar dari perasaan saya. Sudah ada teman yang mau mendengarkan, bahkan tadi siap untuk membantu, mendorong dan mendukung saya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Amir. Kita nanti bisa berkolaborasi Pak ya bersama-sama. Terima kasih Pak Amir. Oke, alhamdulillah kalau sudah ketemu solusi dan sudah tercerahkan untuk diskusi hari ini. Semoga nanti kita tunggu kabar baiknya Siap Pak. terkait kepercayaan diri siswa. Semoga lebih meningkat lagi. Amin. Itu beda. Sampai Iya, jumpa iya. nanti di pertemuan berikutnya. Iya, sampai Terima jumpa, kasih Pak. atas Makasih. diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih Bapak Ibu, luar biasa sekali coaching kita pada pagi hari ini. Nah, saya akan melanjutkan observasi pasca percakapan kepada Pak Amir. Yep. Pak Amir selaku coach, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, tadi kita sudah berusaha dan saya rasa sudah memenuhi alur Tirta dalam pencarian informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ida. Betul sekali Pak. Kemudian saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya yang fokus pada area yang ingin dikembangkan. Tadi kita berfokus kepada mendengarkan dengan fokus Pak Anggit. Nah, menurut saya Pak Amir sudah mendengarkan Ibu Ida selaku kunci dengan sangat fokus. Terbukti dengan Pak Amir bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sinkron dan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ida, sehingga tadi Bu Ida sudah mencapai beberapa alternatif solusi ya Bu, mulai dari motivasi, apresiasi, bahkan diskusi dengan kepala sekolah serta meminta dukungan langsung oleh Pak Amir. Wah, luar biasa sekali gitu Bu. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa benar-benar meningkatkan rasa percaya diri siswa nggih. Kemudian selanjutnya Pak Amir, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching barusan tadi? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi tentu dalam proses coaching butuh latihan, butuh banyak referensi, banyak narasi yang harus kita pelajari. Maka dari itu semangat untuk belajar yang ingin nanti tetap saya kembangkan. Begitu Bu. Oke, hebat sekali, luar biasa. Terima kasih waktunya Pak Amir dan Ibu Ida pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita pribadi masing-masing atau untuk Bapak Ibu guru di luar sana yang sedang menonton video ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.